Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pengembangan sistem informasi. Baik ya, di sini ke tema ke-6 tentang pengembangan sistem informasi. Sistem informasi telah mengalami perkembangan pesat dari masa ke masa, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan bisnis serta masyarakat. Awalnya, sistem informasi hanya digunakan untuk mendukung operasi dasar organisasi. Namun, seiring dengan evolusi teknologi, sistem informasi kini telah menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan, pengelolaan data, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, di dalam tahap pengembangan dalam sistem informasi ada siklus. Siklus ini pengembangan secara sistem atau lebih dikenal dengan istilah System Development Life Cycle atau disingkat SDLC. SDLC ini adalah proses yang digunakan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada. SDLC melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, berfungsi dengan baik, dan dapat diimplementasikan dengan baik, dengan efektif. Adapun tahapan-tahapan di sini yang pertama adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan di sini adalah fase awal dari pengembangan sistem informasi. Pada fase ini tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan ruang lingkup proyek serta mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan melalui sistem. Pengelolaan proyek harus melakukan studi kelayakan untuk menilai apakah sistem yang diusulkan dapat diterapkan secara efektif dari segi biaya, teknologi, dan sumber daya. Kemudian langkah-langkahnya dalam fase perencanaan ini adalah yang pertama mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup sistem. Kedua, menganalisis kebutuhan pengguna dan stakeholder yang ada. Yang ketiga, menentukan anggaran dan jadwal proyek. Dan yang keempat, melakukan studi kelayakan, yaitu meliputi kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional. Kemudian yang kedua adalah tahap analisis. Tahap analisis ini bertujuan untuk memahami masalah secara lebih mendalam serta menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi. Pada fase ini dilakukan analisis kebutuhan bisnis dan teknis serta diidentifikasi proses bisnis yang akan diotomatisasi oleh sistem. Langkah-langkahnya dalam fase analisis ini, satu, menganalisis kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional. Kedua, mengumpulkan data dari pengguna dan stakeholder melalui wawancara, observasi, dan survei. Yang ketiga, menyusun spesifikasi kebutuhan sistem. Itu. Kemudian yang ketiga, tahap perancangan atau desain. Tahap perancangan atau desain ini adalah langkah merancang solusi sistem yang akan dikembangkan. Desain sistem melibatkan pembuatan model arsitektur sistem, desain basis data antarmuka pengguna, serta diagram aliran data. Langkah-langkah dalam fase perancangan. Yang pertama, merancang arsitektur sistem, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua, merancang struktur dan relasi basis data, merancang antarmuka, pengguna, dan intuitif. Selanjutnya, tahap pengembangan atau tahap yang keempat. Langkah-langkah dalam fase pengembangan yang pertama, menulis kode dan mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua, mengembangkan basis dan data dan antarmuka pengguna. Tiga, mengintegrasikan komponen sistem yang berbeda. Keempat, menguji setiap modul. Yang kelima adalah tahapan pengujian atau testing.
Tahap pada pelaksanaan tahap pengujian ini, sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan tidak memiliki bug atau kesalahan. Pengujian ini mencakup uji fungsionalitas, uji kinerja, uji keamanan, dan uji kompatibilitas. Jenis-jenis pengujian ini yang dilakukan adalah menguji setiap modul secara individual, kemudian menguji interaksi antara modul-modul dalam sistem, kemudian menguji sistem secara keseluruhan untuk memastikan sistem ini sesuai dengan kebutuhan, kemudian dan yang terakhir ini penggunaan akhir, menguji sistem untuk memastikan sistem sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Tahap yang keenam adalah tahap implementasi. Tahap implementasi ini sistem yang sudah selesai dikembangkan dan diuji mulai diimplementasikan dalam lingkungan operasional. Ini bisa melibatkan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak di server, pelatihan pengguna, dan migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru. Dalam tahap implementasi ini ada langkah-langkah. Yang pertama, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua, migrasi dari data sistem yang lama ke sistem yang baru. Kemudian pemantauan kinerja dari awal, pemantauan kinerja awal setelah peluncuran. Dan yang terakhir, tahap pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini adalah tahap akhir setelah sistem diterapkan. Tahap pemeliharaan dimulai. Pada fase ini, pengembang harus memantau sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Jika ada masalah atau bug yang ditemukan, perlu dilakukan perbaikan. Selain itu, jika ada kebutuhan baru atau perubahan dalam proses bisnis, sistem mungkin perlu diperbarui atau ditingkatkan lagi. Kemudian proses pengembangan sistem informasi. Proses pengembangan sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pemeliharaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik, tepat waktu, sesuai anggaran, serta memenuhi tujuan dari bisnis tersebut. Dalam proses pengembangan sistem informasi ini, ada yang pertama sistem perencanaan, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tujuan pengembangan sistem, kemudian melakukan studi kelayakan, feasibility study, yang mencakup aspek teknis, operasional, dan ekonomi. Selanjutnya, menyusun strategi pengembangan sistem dan menetapkan jadwal serta anggaran. Yang kedua, analisis kebutuhan, yaitu langkah-langkahnya. Satu, melakukan wawancara, observasi, dan survei dengan pengguna sistem. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan fungsional, fitur yang diperlukan oleh sistem, dan kebutuhan non-fungsional, seperti kinerja, keamanan, dan skalabilitas. Yang ketiga, menyusun sistem requirement, spesifikasi, yaitu dokumen yang merinci semua kebutuhan sistem. Kemudian yang ketiga, perancangan sistem. Langkah-langkah utama dalam perancangan sistem. 1. Desain arsitektur sistem. Desain arsitektur sistem ini merancang struktur keseluruhan sistem, termasuk pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan.
Kemudian desain antarmuka pengguna. Desain antarmuka pengguna ini membuat rancangan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian desain basis data. Desain basis data ini menentukan struktur basis yang akan digunakan, termasuk tabel, relasi, dan skema database. Kemudian desain aliran data. Desain aliran data ini membuat diagram aliran data untuk menggambarkan bagaimana informasi bergerak di dalam sistem. Selanjutnya yang keempat, pengembangan. Dalam hal pengembangan, ada langkah-langkah utama dalam pengembangan sistem, yaitu satu, pemrograman, pembangunan basis data, dan pengujian unit. Dan yang terakhir, pemeliharaan sistem. Jenis pemeliharaan sistem ini, yang pertama, corrective maintenance. Corrective maintenance merupakan memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam sistem. Kemudian adaptive maintenance, melakukan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi perubahan di lingkungan bisnis atau teknologi. Selanjutnya perfect maintenance. Perfect maintenance ini meningkatkan kinerja sistem atau menambahkan fitur baru. Dan yang terakhir, preventive maintenance. Preventive maintenance melakukan tindakan pencegahan agar masalah tidak terjadi di masa depan. Analisis sistem pengertiannya adalah proses analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk pemeriksaan dan penyusunan alternatif pembacaan masalah yang timbul serta membuat spesifikasi sistem yang baru atau sistem yang diusulkan dan dimodifikasi. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi, kedua, membantu pengambilan keputusan, yang ketiga, mengevaluasi sistem-sistem yang telah berjalan, yang keempat, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, yang kelima, menyusun tahap pengembangan dan penerapan. Tahapan analisis sistem menurut Tata Supabri, pertama, mengumumkan penelitian, yang kedua, mengorganisasi tim proyek, yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Perancangan sistem dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, menyiapkan sistem rancangan terinci. Yang kedua, menyiapkan berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Pada tahap pengembangan pengguna akhir, ini dilakukan untuk menyelesaikan desain sistem yang ada dalam dokumen rancangan sistem yang telah disetujui, serta menguji, menginstal, dan memulai penggunaan sistem yang baru. Tujuannya yaitu melakukan uji coba atau konsep pengembangan yang disusun. Langkah umum pengembangan pengguna akhir, yang pertama, merencanakan penerapan, yang kedua, mengumumkan penerapan, yang ketiga, mendapatkan sumber daya, yang keempat, menyiapkan database, yang kelima, mendidik peserta dan pemakai, yang keenam, masuk ke dalam sistem baru. Kesimpulan, pengembangan sistem informasi mengacu pada pendekatan atau langkah-langkah yang diambil selama proses pengembangan sistem informasi. Ini mencakup serangkaian langkah dan teknik yang diterapkan untuk merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Pengembangan sistem membantu meminimalisir risiko proyek, meningkatkan kualitas produk akhir, dan memastikan keberhasilan implementasi sistem informasi. Output dari pengembangan sistem menghasilkan sistem informasi yang efektif dan efisien serta mempunyai fleksibilitas dalam penggunaannya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.